Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan tentang perdagangan Indonesia Papua Nugini (APEC). Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Obaca Mohi, kelas A, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang perdagangan Indonesia Papua Nugini (APEC). Nah, di sini sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan tentang organisasi APEC. Organisasi APEC, Kerjasama Perdagangan Internasional Asia Pacific Economic Cooperation atau disingkat dengan APEC, lahir atas jatusan ide mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke. Forum ini didirikan untuk saling ketergantungan yang tumbuh di Asia Pasifik. Forum ini tidak mengikat, tetapi ia informal atau bersifat terbuka sesuai dengan aturan WTO (World Trade Organization). Pertemuan pertama APEC diadakan pada bulan Januari 1989 di Canberra, Australia. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh 21 negara. APEC memiliki 21 negara, yaitu Australia, Rusia, Jepang, China, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Malaysia, Meksiko, Peru, Filipina, Papua Nugini, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Hong Kong, dan Korea Selatan. Dan mereka menyepakati untuk akan melakukan kerjasama meningkatkan ketergantungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Forum secara resmi menyepakati untuk akan melakukan peningkatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang APEC. APEC adalah singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Forum ini didirikan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Sejak didirikan sampai saat ini berjalan dengan baik. Walau banyak tantangan yang hadapi, namun setiap kerjasama berjalan dengan lancar. Negara Indonesia sendiri salah satu negara anggota APEC yang aktif dalam meningkatkan ketergantungan di kawasan Asia Pasifik, sehingga banyak lobby-lobby yang dilakukan untuk peningkatan ketergantungan ekonomi di kawasan Pasifik. Belakangan ini, perdagangan ekonomi Indonesia di kawasan Asia Pasifik telah mencapai $37 juta. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Papua Nugini terus meningkat, dan bisa dibilang bahwa diraih kesuksesan sesuai visi APEC, yaitu peningkatan ketergantungan ekonomi di kawasan Pasifik. Tidak hanya dalam perdagangan ekonomi, tapi mereka juga menyepakati untuk akan melakukan kerjasama di setiap bidang-bidang, baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kebudayaan, militer, dan lain-lain. Indonesia dan Papua Nugini adalah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dengan perbatasan kedua negara yang mencapai lebih dari 800 km. Dengan memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga Indonesia dan juga Papua Nugini menyepakati untuk akan melakukan kerjasama perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Dalam kerjasama tersebut untuk mampu meningkatkan dan membangun perekonomian di Pasifik. Negara Papua Nugini juga sangat sepakat untuk akan melakukan kerjasama yang dengan Indonesia. Baru bulan kemarin Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Papua Nugini dan melakukan pertemuan dengan James Marabe di Port Vila guna meningkatkan kerjasama kedua negara. Indonesia telah menyepakati untuk akan memberikan beasiswa ke Papua Nugini untuk orang-orang Papua Nugini bebas dapat pendidikan di Indonesia, dan mereka juga menyepakati untuk perdagangan ekonomi dan juga investasi. Kedua negara tersebut memiliki keunggulan ekonomi yang paling tinggi di kawasan Asia Pasifik.
dari kekayaan alam seperti emas, batu bara, niken, kelapa sawit, dan memiliki wilayah yang sangat luas sehingga menyepakati untuk meningkatkan perekonomian. Dengan adanya kaya akan mineral dan juga alam, sehingga Indonesia dengan Papua Nugini sepakat untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Kesepakatan itu sangat menguntungkan bagi kedua negara tersebut. Kerjasama kedua negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Asia Pasifik, guna menghindari atau mengantisipasi dalam krisis perekonomian kawasan Pasifik. Investasi dan perekonomian sangat penting bagi setiap negara. Dengan adanya forum APEC ini memudahkan kedua negara untuk bekerja sama dengan peningkatan perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Lebih khusus peningkatan perekonomian antara negara Indonesia dengan Papua Nugini. Indonesia sepakat untuk akan melakukan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Asia Pasifik. Nah, pembahasan demikian. Di sini saya akan ambil kesimpulan sedikit tentang APEC ini atau kerjasama antara Indonesia dengan Papua Nugini. Nah, kesimpulannya, dengan kerjasama ini, kedua negara tersebut akan meningkatkan ketergantungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia dan juga Papua Nugini memiliki tujuan yang sama. Walaupun tujuan mereka sedikit beda, tapi sesuai dengan tujuan Forum APEC bahwa melakukan kerjasama untuk meningkatkan ketergantungan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, sehingga kedua negara akan mampu meningkatkan ketergantungan perekonomian tersebut. Karena kedua negara sudah memiliki keuntungan ekonomi, sehingga mereka akan meningkatkan ketergantungan ekonomi. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Sekian ya, penjelasan tentang APEC sekian. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih.